Mbak. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa NURS UMN. Permisi Bu, apakah bisa menyebutkan nama, umur, dan alamatnya? Nama saya Dinda, umur 24 tahun, di Jalan Dinda. Baik Bu, bisa saya cek dulu gelang identitasnya. Ibu Dinda, 24 tahun, alamatnya Jalan Bendungan Setamu ya Bu. Baik, bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Biasa aja sih Mbak, cuman payudara saya agak sakit sama asinya belum keluar dari kandungan. Oh iya baik Bu, karena Ibu mengeluh payudaranya nyeri dan asinya belum keluar, nanti saya akan melakukan edukasi terkait pijat oksitosin. Jadi hari ini saya akan melakukan kontrak waktu dengan Ibu. Nanti pukul 10 saya akan melakukan edukasi terkait pijat oksitosin sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Ibu, apakah bersedia? Baik Bu, sekarang karena Ibu sudah bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan Bu? Ya saya mau tanya, pijat oksitosin itu apa? Terus nanti saya bilang saya. Oh iya Bu, pijat oksitosin itu nanti Ibu akan saya pijat. Jadi saya akan melakukan pemijatan pada Ibu. Pijat oksitosin sendiri itu pemijatan yang nanti akan merangsang hormon yang bisa mengeluarkan ASI Ibu. Begitu Bu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Nabila kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, oke. Mbak Nabila, sesuai dengan kontrak kita kemarin ya, hari ini kita akan melakukan misi X ya. Nanti saya akan melakukan evaluasi setelah Mbak Nabila melakukan tindakan pada pasien. Sejauh ini bagaimana persiapannya Mbak? Tadi pagi saya sudah melakukan kontrak waktu dengan pasien Bu dan menanyakan terkait keluhan pasien hari ini. Pasien mengeluh nyeri pada bagian payudara dan mengatakan bahwa asinya belum keluar. Maka dari itu saya memutuskan untuk melakukan pijat oksitosin pada pasien Bu. Oke Mbak Nabila, sudah bagus sekali ya persiapannya untuk melakukan misi pada pasien. Tapi ada hal penting, yaitu yang akan dilakukan kan pijat oksitosin. Nah, apa yang menjadi dasar Mbak Nabila memutuskan untuk melakukan pijat oksitosin pada pasien? Jadi begini Bu, karena pasien mengeluh nyeri pada bagian payudara dan mengatakan bahwa asinya belum keluar, maka saya memutuskan untuk melakukan pijat oksitosin yang fungsinya untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin agar asinya itu bisa keluar. Begitu Bu. Oke Mbak Nabila, bagus sekali ya apa yang sudah alasannya kenapa dilakukan itu sudah tepat ya. Untuk itu nanti akan Ibu evaluasi bagaimana tahapan-tahapannya untuk melakukan tindakan pijat oksitosin pada pasien. Nah kalau begitu karena sudah siap semuanya, tadi pasien juga sudah dikontrak ya, waktunya jam 10 ya Pak ya? Iya Bu. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 10. Kalau begitu kita langsung aja ke pasien ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Apakah masih ingat dengan saya Bu? Ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi pagi, sekarang sudah jam 10, saya akan melakukan edukasi terkait pijat oksitosin pada Ibu. Sedangkan di sini saya bersama pembimbing saya yaitu Bu Ririn. Ya Bu, perkenalkan ya, saya dengan Bu Ririn. Saya adalah pembimbingnya Mbak Nabila yang hari ini akan membantu Ibu untuk mengajarkan bagaimana melakukan pijat oksitosin ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mengikuti kegiatan hari ini dan Ibu bisa segera mengisi dengan baik dan lancar. Ya, silakan Mbak Nabila selanjutnya. Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu setuju saya akan melakukan edukasi pijat oksitosin sekarang? Baik Ibu, silakan saya bantu untuk duduk di kursi. Saya turunkan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah Mbak. Saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu.
Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan pemijatan, silakan Ibu nanti di rumah bajunya dilepas, kemudian bisa memakai handuk, memakai minyak, terserah Ibu mau body oil atau minyak kelapa yang bisa dilakukan untuk memijat nanti ya Bu ya, disiapkan di rumah. Baik Ibu, untuk pijatan yang pertama dilakukan di atas alis ini ya Bu. Bisa dipijat menggunakan jari telunjuk atau jari tengah di atas alis dari tengah ke pinggir 2 kali 8 hitungan. Begitu ya Bu. Kemudian yang kedua di tengah hidung, di atas hidung sini Bu, sampai ke pipi sini ya Bu, 2 kali 8 hitungan. Silahkan diulangi. Kemudian yang ketiga di atas bibir, permisi ya Bu, sampai ke pinggir, jadi dari tengah ke pinggir sama Bu, 2 kali 8 hitungan. Kemudian dari dagu yang tengah ke atas sama Bu, 2 kali 8 hitungan. Kemudian selanjutnya permisi Bu, keningnya bisa ke arah tangan saya. Nah, saya dipijatnya di bagian belakang telinga Ibu, 2 kali 8 hitungan sampai leher. Untuk selanjutnya di bagian bahu sini ya Bu, dengan 4 jari bisa dilakukan 2 kali 8 hitungan. Begitu ya Bu. Kemudian yang terakhir, Ibu bisa bersandar di kasur sini Bu, kepalanya sambil membungkuk ya. Nah, pijatnya di daerah tulang yang tengah ini ya Bu. Oh iya. Dengan 2 tangan kepalan berputar dari atas ke bawah 2 kali 8 hitungan. Begitu ya Bu. Iya. Baik Ibu, sudah selesai, silakan kembali lagi. Baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Ibu bisa diberi kesembuhan dan bisa segera menyusui. Begitu ya Bu. Saya pimpin berdoa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin. Baik Ibu, setelah tindakannya sudah selesai, apakah ada yang mau ditanyakan terkait tindakannya Bu? Saya mau tanya, ini pijatnya dilakukan berapa kali ya Mbak? Oh ya Bu, nanti ketika di rumah Ibu bisa melakukan 2 kali sehari menjelang Ibu mau mandi. Begitu Bu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Setelah saya lakukan tindakan ini, bagaimana perasaan Ibu? Lebih rileks sama sakitnya agak berkurang. Baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, saya izin pamit terlebih dahulu. Semoga Ibu cepat sembuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, makasih Mbak. Makasih Bu. Alhamdulillah Mbak Nabila, hari ini Mbak Nabila sudah bisa melakukan edukasi secara baik ya dan secara langsung pada pasien. Sangat bagus sekali, dan nanti untuk kedepannya Mbak Nabila harus bisa sering ya memberikan edukasi seperti ini agar nanti bertambah skill dan kemampuan ya. Tetapi ada hal yang mungkin perlu saya luruskan ya. Pada saat kita melakukan edukasi, khususnya adalah pada ibu masa nikah, terutama itu adalah daerah sensitif ya, daerah sensitif, sehingga menjaga privasi itu yang paling utama ya. Jangan sampai lupa nanti ketika akan melakukan itu semua persiapan ya, lingkungan itu bisa dicek kembali. Jadi harus ditutup dulu pintunya, kemudian juga skaser dan juga jendela supaya pasien juga tidak malu ya, karena itu adalah daerah yang sensitif. Kemudian mungkin Mbak Nabila bisa menyampaikan tadi pada saat melakukan ada yang kurang? Ya Bu, tadi saya kurang untuk melakukan persiapan lingkungan dengan menutup sketsel atau jendelanya. Oke Mbak Nabila,
Untuk persiapan lingkungan tadi ada yang kurang, sudah tahu ya kesalahannya. Sekarang sejauh ini menurut Mbak Nabila, evaluasi dari hasil pemeriksaan atau tindakan edukasi tadi tentang pijat oksitosin bagaimana pada pasien? Tadi setelah saya lakukan tindakan pijat oksitosin, saya evaluasi, pasien sudah mengeluh tidak merasakan nyeri, kemudian juga mengatakan memahami tentang pijat oksitosin yang dilakukan dan akan melakukan pijat oksitosin itu sendiri di rumah. Begitu Bu. Alhamdulillah Mbak Nabila, untuk inisiatif yang dilakukan oleh Mbak Nabila saya rasa sudah bagus, ditingkatkan lagi. Kemudian hal penting yang Ibu sampaikan adalah untuk pijat oksitosin ini yang memang harus menjadi catatan penting adalah menjaga privasi pasien, dan pijatan pada saat memijat itu juga dipastikan, ibunya ditanyakan apakah terlalu keras atau kurang. Nah itu harus disampaikan supaya ibu juga tidak merasa kesakitan ya. Intinya adalah kenyamanan pasien relaksasi dan peningkatan progresivitas ya. Itu yang kita bisa diskusikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bertambah ilmunya, bertambah skillnya, dan juga semakin mantap untuk melakukan edukasi untuk skill yang lain. Saya akhiri, apabila berikan ada kesalahan dan juga kekurangan ya dalam proses bimbingan hari ini, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.